CGP Angkatan 7 Kabupaten Blitar. Di sini saya akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak, model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tujuan dari alur pembelajaran ini yaitu 1. Menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. 2. Menyusun Bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Namun sebelumnya, apakah inquiry apresiatif itu? Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Sebelum melakukan perencanaan perubahan, inquiry apresiatif menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki, agar sumber daya manusia dapat berkembang secara berkelanjutan. Visi guru penggerak yang telah saya susun yaitu terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, menguasai imtak, iptek, nasionalis, dan berkarakter. Adapun penjelasan dari komponen visi, yang pertama sehat, cerdas, ceria, menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Imtak menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iptek dan nasionalis menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi berkebinekaan global, sedangkan berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong. Adapun prakarsa perubahan diri berfokus pada visi aspek sehat secara mandiri, yaitu berupaya meningkatkan kesadaran anak secara mandiri untuk terbiasa hidup sehat. Tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada tahapan buat pertanyaan utama, pertanyaan yang muncul yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri. Adapun tindakannya yaitu 1. Mencari literasi untuk meningkatkan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri. 2. Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan untuk membiasakan anak hidup sehat secara mandiri. Dan yang ketiga, membentuk tim pengembang yang ada di sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri. Pada tahapan ambil pelajaran, pertanyaan yang muncul yaitu 1. Sekolah mana yang sudah berhasil meningkatkan kesadaran anaknya untuk terbiasa hidup sehat secara mandiri? 2. Aktivitas seperti apa yang bisa meningkatkan kesadaran anak untuk terbiasa hidup sehat secara mandiri? Dan yang ketiga, potensi apa yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran anak untuk terbiasa hidup sehat secara mandiri? Dan tindakannya adalah 1. Diskusi baik dengan kelompok besar maupun kecil untuk mengetahui aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kesadaran anak untuk terbiasa hidup sehat secara mandiri. 2. Melaksanakan survei mengenai potensi yang ada di lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan kesadaran anak untuk terbiasa hidup sehat secara mandiri. Pada tahapan gali mimpi, pertanyaan yang muncul adalah 1. Apakah aktivitas baru yang akan terjadi jika anak sudah terbiasa untuk hidup sehat secara mandiri?
Dan 2. Apa reaksi anak terhadap aktivitas baru tersebut? Tindakan yang muncul: 1. Bersama kepala sekolah dan rekan sejawat berdiskusi tentang harapan jika kesadaran anak untuk terbiasa hidup sehat secara mandiri sudah terwujud. 2. Menceritakan kepada anak manfaat apa saja yang akan diperoleh jika mereka mampu secara mandiri untuk membiasakan hidup sehat. Dan yang ketiga, mengajak anak untuk berdiskusi mengenai harapan yang akan terwujud jika mereka mampu membiasakan hidup sehat secara mandiri. Pada tahapan jabarkan rencana, pertanyaan yang muncul yaitu, apa yang perlu disiapkan untuk meningkatkan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri? 2. Bagaimana proses untuk meningkatkan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri? Dan yang ketiga, bagaimana cara mempertahankan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri? Adapun tindakannya yaitu 1. Membuat rancangan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri. 2. Merancang media pembelajaran yang menarik, baik berupa media audio, visual, maupun audiovisual yang dapat meningkatkan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri. Dan yang ketiga, membuat instrumen pengamatan dan instrumen evaluasi kegiatan. Dan pada tahapan terakhir yaitu atur eksekusi, pertanyaan yang muncul: 1. Siapa yang akan saya libatkan dalam rencana ini? 2. Siapa yang dapat mengarahkan dan memantau dalam meningkatkan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri? Dan yang ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan jika rencana ini tercapai? Adapun tindakannya yaitu 1. Melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, serta pihak yang berwenang dalam proses meningkatkan kesadaran anak supaya terbiasa hidup sehat secara mandiri. 2. Bekerja sama dengan tim kesehatan, misalnya bidan desa maupun petugas puskesmas setempat untuk turut serta memberikan edukasi tentang pentingnya membiasakan hidup sehat. Yang ketiga, melaksanakan budaya hidup sehat dalam segala aspek pembelajaran. Yang keempat, melakukan refleksi kegiatan. Dan yang terakhir, mengembangkan rencana tindak lanjut. Demikian tadi presentasi saya mengenai demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Ada kurang lebihnya, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.